Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Staypi dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita akan mengadakan kajian bersama Bunda Imas Karyama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bu Ani sehat? Alhamdulillah. Walaupun kita sedang pandemik, tidak menjadikan sesuatu penghalangnya buat kita nggak ada, tetap semangat. Ya, mudah-mudahan dengan tidak menjadi penghalang buat kita untuk tetap semangat dalam kegiatan apapun. Ya, insya Allah. Nah, tema kita kali ini adalah tentang urgensi PAUD dalam membentuk anak soleh. Untuk itu, sebagai Ketua Prodi PAUD di Staypi Bandung ini, di sini ada 5 prodi yang menjadi program studi unggulan di Staypi, ya, yaitu adalah Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI, Ilmu Quran dan Tafsir IKT, Pendidikan Agama Islam PAI, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD, ada juga Ekonomi Syariah atau Eksana. Untuk itu saya ingin menanyakan visi dan misi Staypi secara kelembagaan. Ya, betul. Ini Bu Ani, hatur nuhun ya. Terima kasih. Saya mulai saja dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihad wa nahana 'anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Staypi dimanapun Anda berada, insya Allah kali ini saya sudah ditemani oleh Bu Ani. Beliau sebagai salah satu dosen di Staypi Bandung ini yang barusan bertanya tentang visi dan misi dari STI Persis Bandung ini secara kelembagaan. Baik Bu Ani, seperti kemarin ya, kita kan sebar ini nih kemana-mana ya ketika kita PCMB ya, karena pandemi, karena musibah ini, sehingga kita menjadi live streaming ya, jadi tidak ke daerah-daerah, tapi kita sampaikan insya Allah visi dan misi STI Persis Bandung ini. Nah, mudah-mudahan nanti sahabat Staypi dimanapun Anda berada, saya akan membacakan. Visinya adalah sebagai pusat pengembangan sumber daya muslim dan yang mandiri, profesional dan kompetitif dalam bidang-bidang keislaman tahun 2035. Dan misi dari STI Persis Bandung ini, 1. Menyelenggarakan pendidikan Islam berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan pelaksanaan penelitian yang berdaya saing sebagai wujud ikhtiar membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Nah, itu jadi masyarakat sejahteranya bukan hanya lahir tapi juga batin, bukan hanya batin tapi juga lahir. Tapi ini berarti lahir batin. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud ikhtiar membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan hasil kajian Islam melalui pemanfaatan teknologi. Nah, seperti saat ini nih, STI Persis Bandung kan kita sekarang punya studio, kita manfaatkan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini sebagai amanah bagi kita. Kemudian membangun jejaring dan kerjasama dalam berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu Bu Ani visi misi STI Persis Bandung ini ya. Ya, insya Allah. Nah, tentunya di Prodi PIAUD itu mempunyai cita-cita ya, outputnya mau seperti apa, Bun? Ya, betul. Kebetulan kan kita ngajar sama-sama ya di STI Persis Bandung ini di PIAUD, di Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, outputnya seperti apa? Karena kita tidak mau dong menjadi perguruan tinggi yang asal meluluskan ya. Nah, di sini ada nih Bu Ani, output ya, guru di tingkat pendidikan taman kanak-kanak dan PAUD. Ya. Kemudian terwujudnya Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di tahun 2025 yang menjadi program studi unggulan di Jawa Barat dan menghasilkan lulusan yang Islami, profesional dan kompetitif. Ya, nah itu yang kita inginkan dari output atau lulusan dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STI Persis Bandung ini. Itu Bu Ani. Dan kan sebagai salah satu ketua prodi ya program studinya, insya Allah mudah-mudahan ini terlaksana berkat kerjasama semuanya. Baik ya semuanya. Betul. Ya, berarti judul kita kali ini cocok ya, yaitu urgensi PAUD dalam membentuk anak soleh. Ya, insya Allah. Ada tidak pendukung dalam Al-Quran yang menjadi dari pendukung pendidikan anak usia dini? Oh iya, betul.
Insya Allah di dalam Quran surat Luqman, Bu Ani, ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini Allah sendiri mengatakan ya, dan ingatlah gitu. Jadi dan ingatlah ketika Luqman, kan seseorang yang bagus itu disebut di dalam Al-Quran, tapi nuburawang nama tara si anu gitunya tara disebutkan. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini dalam Quran surat Luqman ayat 13 ya. Quran surat Luqman ayat 13 bukan 31. Nah, ini wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jadi sudah jelas. Berarti patokan dasar ya, ini yang harus kita sampaikan pada seluruh orang tua, kemudian guru ya, dan calon guru yang ada di STI Persis Bandung melalui program unggulan Prodi PAUD ini, bagaimana kita menanamkan akidah sejak awal. Nah itu Bu Ani ya. Nah kalau begitu, itu Al-Quran pendukungnya ya yang menjadi dalil. Betul. Nah bagaimana penjabaran dari ayat tersebut? Oh iya, dari Quran surat Luqman tadi ya. Ya ini orang tua wajib memberi pendidikan atau bekal pada anak-anaknya sejak dini. Ini awalnya dari orang tua sendiri ya. Kemudian dalam mendidik prioritas pertama adalah penanaman akidah. Jadi sebagai pondasi dasar yang paling utama menanamkan pada anak-anak itu adalah bagaimana akidah anak-anak itu kuat agar menjadi kerangka dasar dalam membentuk anak-anak yang soleh. Nah kemudian yang ketiga ya Bu Ani yang saya dapatkan ini dalam mendidik anak adalah menggunakan pendekatan cinta, kasih, sayang gitu ya Bu Ani, bahkan dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang tadi seperti disampaikan oleh Luqman tadi, seorang ayah ya, ini ya bunayya, untuk manggil anak teh si kucrit gitu ya, enggak, manggil anak-anaknya itu, jadi ya bunayya, anaking gitu ya, bae, dedeh, bager gitu ya. Nah itu ada ada simbol-simbol cinta yang disampaikan pada anak-anak. Tidak memanggil anak-anak irang kadirang, peda hideng, tidak seenak, betul. Kadewo kawo karena warna kulit anaknya tidak putih misalkan, atau si begang, si itu tidak dengan sebutan-sebutan seperti itu, tapi ya bunaya ya. Nah ini dalam membentuk anak-anak soleh itu juga punya sesuatu yang disampaikan oleh para orang tua di sini, dicontohkan oleh Luqman itu sendiri. Kemudian dalam kelembutan tetap koridor ketegasan dan kedisiplinan, tapi bukan berarti mendidik dengan keras. Jadi tegas tidak keras. Ada orang yang keras tapi belum tentu dia tegas. Ya, pokoknya ketika anak-anak minta jajan misalkan ya Bu Ani, terus kata ibunya jangan, beri popolotot gitu ya. Tapi ketika anaknya nangis, ya kalau ya tidak mendidik, jadi ongkoh keras tapi dia tidak tegas. Justru yang kita harus sampaikan pada anak-anak itu adalah tegas. Gimana caranya kita tegas, tetap berpegang pada prinsip, tapi tidak dengan kekerasan. Ya, itu mungkin Bu Ani yang ketika saya tadi lihat seperti apa penjabaran dari Quran surat Luqman tadi. Karena kekerasan tidak menjadikan lebih baik ya. Betul. Nah, ini Bun, kalau begitu mengapa PAUD itu menjadi urgent berada di STIP Bandung? Betul. Jadi salah satu pilihan STI Persis Bandung ini ada prodi atau program studi, kalau dulu disebutnya jurusan ya, ada program studi pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena urgent sendiri. Ya, ketika orang melahirkan ya, itu perlu orang tua, perlu guru. Ketika perlu orang tua, perlu guru, itu kan perlu ada program studi. Selama orang melahirkan, sekolah harus ada. Selama sekolah itu ada, berarti gurunya kudu aya gitu ya. Dan ketika kita menjadi guru ya, guru PAUD, guru RA atau guru TK, gimana coba kalau itu gurunya asal ya? Lulusannya yang bukan lulusan yang linier ya. Lulusannya asal lulus aja S1 misalkan, tidak linier. Bagaimana sementara memberi pendidikan pada anak-anak kan punya banyak pendekatan. Nah, di STI Persis Bandung ini kan guru-guru, dosen-dosen dibekali untuk calon guru PAUD atau guru TK atau guru RA. Nah, itu dibekali. Nah, bekalnya sendiri kayak Bu Ani ngajarnya apa? Matematik awal, apalagi? Micro teaching, apalagi? Perencanaan,
keterampilan. Nah, itu juga nanti disampaikan di sini ya melalui live atau typing di STI Persis Bandung ini ya di studio kita. Nah, mengapa tadi Pak Ud menjadi urgent? Ya, menjadi sangat penting sehingga STI Persis Bandung punya prodi unggulan, diantaranya prodi pendidikan Islam anak usia dini. 1, mendidik dan membentuk kepribadian anak dilakukan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Itu mendidik anak itu tidak seperti membalikan kedua telapak tangan, jadi simsalabim, abrakadabra, bager ya soleh, jadi soleh, enggak kan? Nah, sehingga itu harus dibentuk melalui proses yang panjang, melelahkan. Iya, mendidik anak itu melelahkan, tapi ketika hasilnya sudah wow, luar biasa, anak-anak balalager, saroleh, itu kan menjadi reward tersendiri bagi orang tua atau bagi guru yang mengajar di kelas RA atau TK. Kemudian, jika ingin tercapai harapan orang tua untuk memiliki generasi yang berkualitas, ya, memiliki kepribadian yang Islami, kemudian anak-anak ini berhati mulia, saroleh, balager, ini mutlak harus dimulai sejak dini. Jadi tidak ketika sudah besar mah sudah susah dibentuk ya, Bu Ani. Tapi kalau masih kecil terus didampingi oleh orang tua, ayah bunda, kemudian di sekolah juga didampingi oleh para guru yang profesional, lulusan dari STI Persis Bandung gitu ya. Prodi PIAUD itu kan menjadi keren luar biasa. Jadi tidituti dia dijagaan gitu di rumah oleh orang tua, oleh ayah bunda, di sekolah oleh guru-guru lulusan dari prodi STI Persis Bandung ya, prodi PIAUD tadi kan itu sudah menjadi meringankan semua pihak. Jadi aset bangsa, aset negara yang luar biasa. Kemudian pendidikan adalah merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Insya Allah ketika anak-anak soleh, kemudian nanti dia menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua seperti kita, itu kan balik lagi gitunya muter saroleh karena anak-anaknya soleh, nanti ketika dia menjadi orang tua juga insya Allah menjadi orang tua yang soleh. Kemudian dalam bidang pendidikan, seorang anak lahir memerlukan pelayanan yang tepat, pemenuhan kebutuhan pendidikan. Tuh kan, kalau gurunya pas, ya karena di STI Persis Bandung ini banyak sekali teori-teori, materi-materi, bahkan metode-metode pendekatan, bahkan praktek ya, tidak hanya konsep-konsep, itu kan mereka menjadi siap saji, ready for use, jadi guru yang siap terjun ke masyarakat, ke RA dan TK itu betul-betul. Makanya kan Bu Ani kalau sudah PPL itu lulusan STI Persis Bandung ini langsung dicangkol ya, langsung ditalian oleh lembaga ketika dia ber-PPL itu ya Bu Ani ya yang kita rasakan. Jadi ketika masih kuliah teh, ini Bunda udah diminta langsung sama RA sama TK. Kenapa? Karena tadi tidak hanya penguatan konsep tapi praktek-praktek juga dilakukan di sini ya. Kayak Bu Tepi kemarin ada media pembelajaran itu kan langsung dipraktekannya sehingga anak-anak ini menemukan hal baru. Saya ngajar bahasa Arab yang bahasa Arab 2. Kan itu tidak hanya teori, tapi coba praktekkan bagaimana mengajar bahasa Arab dengan pendekatan yang betul-betul pas untuk usia anak-anak. Nah, kemudian pemahaman mengenai karakteristik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat membantu dalam menyesuaikan proses belajar ya. Bagi siapa? Bagi anak-anak tersebut seusianya, usia berapa ya? Usia kalau misalkan dia usia anak usia dini, misalkan di RA kan ada kelas 3, 4, 5 sampai 6 ya. Nanti 6, 7 mudah-mudahan nanti KSD itu dia sudah siap. Nah, ini anak-anak memerlukan support dari orang tua, dari guru. Nah, gurunya adalah lulusan dari prodi PIAUD STI Persis Bandung. Mudah-mudahan ya Bu Ani, mangga. Mangga. Jadi mengapa jadi ujian kalau di STIP ini ada prodi PIAUD? Ya, nah ini berdasarkan hasil penelitian ya Bu Ani, Ari dosen mah katanya harus sering meneliti ya. Jadi tidak asal jeplak. Jadi berdasarkan hasil penelitian sekitar 50% ya kapabilitas kecerdasan orang dewasa ya telah terjadi ketika anak berusia dini. Di antaranya paling tua tuh usia anak itu usia 4 tahun. Jadi sekarang kita cerdas seperti ini, ya cie cerdasnya. Itu karena dulu ibu bapak kita atau dulu karena orang tua kita, karena guru kita yang membuat kita cerdas seperti ini. Kita berada di bawah bimbingan mereka yang cerdas. Nah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita yang gurunya juga dari prodi PIAUD STI Persis Bandung, karena mereka dibekali oleh dosen-dosennya yang keren luar biasa, sehingga anak-anak yang nanti menjadi remaja kemudian dewasa dan menjadi orang tua seperti kita, dia punya kecerdasan yang sudah ditanamkan sejak usia dini ya, dan itu adalah 80%.
Kemudian 50%, kemudian 80% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun. Nah, ini mencapai puncaknya ketika anak berusia 18 tahun itu, Bu Ani. Jadi tadi mah 50% dari 4 tahun, kemudian 80% dari anak usia 8 tahun sampai pada puncaknya anak usia 18 tahun. Dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan nutrisi, nah ini tidak akan berpengaruh signifikan perkembangan kognitif anaknya. Berarti kan harus disiapkan dong guru-gurunya dari sekarang. Di mana itu? Di Prodi PIAUD STI Persis Bandung ya. Kita ya dosen-dosennya insya Allah ya. Ada siapa nih? Ada Bu Ani, ada Bu Tepi, Bu Intan, Bu Eis, siapa lagi? Dokter Emma. Dokter Emma ya. Oh, ada kesehatan ya, betul. Terus ada apa lagi? Bu Heni betul ya, yang tentang bercerita. Nanti juga ada praktek menari ya, koreografi dan lain sebagainya ya. Nah, itu ya. Bu Ani, mangga silakan. Bu Ani mau kepoin apa lagi nih, curhatan. Dan ini curhatannya kan tidak hanya curhatan kita ya, sebetulnya adalah curhatan pertanyaan ini muncul dari ibu-ibu yang lain, terutama ibu-ibu muda yang anaknya baru punya anak kecil, yang mau masuk anak usia dini. Betul, ya, cari saja nanti. Ini gurunya lulusan STI Persis Bandung bukan? Itu ya. Nah, tadi kita sudah banyak ya bincang-bincang. Nah, sekarang ini Bun, tujuan utama PAUD itu sendiri apa? Kan perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama ya Bu Ani, atau misalkan sering kita canangkan di beberapa orang, sering kita sampaikan ini kan golden age ya, usia emas ya, usia emas, karena ketika salah didikan, salah pendekatan, salah metode itu akan berakibat fatal sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini kurun waktu di periode ini adalah disebut periode kritis ya untuk anak-anak seusia seperti tadi, usia masa perkembangan. Namanya juga kalau anak-anak itu kan namanya ibnun dan bintun. Kalau ibnun itu kan berasal dari kata-kata bana, itu usia pertumbuhan. Kalau seusia kita udah bukan tumbuh ya, tumbuh tuh kan iklannya kegigir. Iklannya tuh tumbuh tuh ke atas. Kalau kita mah kadianya mercy-nya mebernya. Udah meber kasih sih, atau Barbie meber kebi gitu. Ya, tumbuh tuh ke atas, tapi nanti kita kan tumbuh dan berkembang ya. Ada memang tujuan utama dari PAUD ini kan, tujuan utamanya adalah membentuk anak berkualitas. Berkualitas itu kan tidak dibatasi pada fisik ya, tidak asal anak-anak itu dulu mah ini lucu, gendut sabaraha kilo gitu ya. Itu kan lucu kalau udah mama seperti saya, meni lucu Bunda Imas gendut kieu gitu ya kan. Enggak, ini anak-anak mah lucu gitu ya. Padahal kan tidak harus anak-anak itu berkualitas gendut. Ada juga anak-anak yang begang tapi dia pintar, cerdas, lincah. Bahkan anak-anak yang gendut bisa jadi dia kuuleun ya, cimak blek kieu, mager malas gerak ya kayak kita. Nah, ini itu anak-anak yang tumbuh berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan diri yang optimal, yang maksimal dalam memasuki pendidikan dasar. Kan nanti setelah dari RA, TK ya, dari PAUD ke SD ya Bu Ani, serta mengurangi masalah di kehidupan nanti saat dia dewasa. Jadi itu adalah tujuan utama dari PAUD itu sendiri, sehingga saya menyampaikan nih tujuan penyertaannya nih, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Kan kalau PAUD mah ke TK banyak mainnya ya, Bu Ani, kalau masuk TK. Matematik juga dengan permainan, dengan permainan, karena itu kan hanya ingin anak-anak nanti siap di sekolah di akademik ya. Nah, itu mereka sudah siap mental. Jangan sampai nanti kelas 4 SD masih ditemenin mamahnya duduk di sebelahnya ya. Karena ketidaksiapan mental tadi. Nah, anak-anak tujuan dari PAUD itu yaitu tadi untuk menyiapkan ya anak-anak yang berkualitas sejak awal itu Bu Ani ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ya. Jadi
Singkatnya yang saya sampaikan nih, singkatnya pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan ya, pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Ya, koordinasi kan ada motorik halus, motorik kasar ya. Itu kan menggunakan beberapa media juga ya. Bu Tepi kan yang ngajar media pembelajaran ya Bu Ani. Betul. Kemudian kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, ada sosio-emosional, sikap dan perilaku serta agama. Nah, itu kan ada di PAUD. Dan bahasa, kemudian komunikasi kan kalau di PAUD nanti ada. Bagaimana anak bisa menceritakan kembali apa yang kita ceritakan, apa yang guru ceritakan. Kalau gurunya sendiri ngadongeng di dalam kelas tepi kabetaheun, bagaimana mungkin anak-anak mau menceritakan kembali. Makanya ada ya mata kuliah bercerita, metode bercerita, dan ini juga nanti sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini tersebut. Nah, makanya mata kuliahnya nanti harus disebutin nih sama Bu Ani, ada mata kuliah apa saja di PIAUD ya. Nanti Bu Ani next deh, Bu Ani yang akan live nanti ya, tunggu saja gitu ya. Mangga Bu Ani. Oke. Begini ya, adakah perbedaan kalau si anak itu tidak masuk PAUD dan yang anak yang masuk PAUD? Oh iya. Apa perbedaannya? Betul. Bu Hani dulu masuk TKRA dulu nggak? Nggak, sama zaman dulu ya. Saya juga nggak. Tahun berapa ya? 70-an ya, itu belum semarak seperti sekarang ya. Masuk TK atau RA. Belum ada, hanya 1-2. Nah, itu juga jauh dari rumah ya. Nah, sehingga kita produk yang dulu tidak masuk RA atau TK. Ada orang tua yang bilang begini, kan termasuk era jeung TKG geuning jadi jelema nya lah, mau ujug-ujug jadi munding pan. Mau ujug-ujug jadi munding, tetap aja jadi orang. Geuning ieu teu asup TK, teu asup era, tetap aja jadi orang. Nah, tadi dalam rangka membantu perkembangan semua. Ya, perkembangan yang tadi semua hal. Nah, ini ada nggak perbedaannya? Jelas ada. Ini yang masuk ke RA dengan yang tidak masuk ke RA, yang ikut dulu sekolah di PAUD dengan yang tidak, pasti ada perbedaannya. Ini saya mendapatkan ilmu. Perbedaan anak yang mendapatkan PAUD dengan yang tidak. Mendapatkan pendidikan anak usia dini. Jadi anak akan belajar menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang bersosialisasi, mudah bersosialisasi. Kemudian percaya diri. Rasa ingin tahunya tuh tinggi dengan anak-anak dibanding dengan anak-anak yang tidak masuk ke PAUD atau ke RA atau TK. Kemudian bisa mengambil dan mengembangkan ide. Jadi ada ide-ide tersendiri. Kemudian pergi ke sekolah lain, siap belajar. Jadi kan ada anak yang nggak mau, ada anak yang, maaf ya, ada yang curhat nih Bu gurunya. Ini ada anak yang harusnya sudah masuk ke kelas B, tapi nggak mau pindah. Kenapa? Pengen gurunya yang ini. Jadi kalau dia masuk ke kelas B dari kelas A, nah guru ini tuh harus pindah, ada. Terus masalahnya adalah ketika si anak itu harus masuk SD, jeda dulu. Kenapa? Dan guru ini juga harus ngajar aku di SD. Saking fans beratnya tah ka guruna sampai seperti itu gitu. Nah, suka terbawa. Ada berarti gurunya bagus banget ya. Dan saya juga pernah mendapatkan sebuah masalah dari anak saya. Ketika anak saya belajar, kemudian saya kasih tahu karena ada sebuah teori yang salah, saya kasih tahu, kata anaknya bilang gini, "Emang Bunda tahu gitu? Udah bagus keneh guru aku." Tuh, bagus keneh guru aku. Nah, apakah orang tua harus marah? Enggak juga dong. Berarti kan si guru itu mampu masuk ke dalam dunia anak kita. Nah, ini supaya anak-anak cepat beradaptasi. Semangat belajar yang luar biasa didukung sejak dari awal. Nah, kalau yang tidak mendapatkan RA tadi berarti kebalikannya. Umumnya mereka lebih lamban menerima informasi-informasi ketika belajar. Itu tidak mandiri, kemudian belajarnya banyak yang tidak semangat karena tidak ada arahan dari awal. Itu mungkin Bu Ani. Iya, itu ya perbedaannya. Ya. Maka wajib ya untuk sekarang masuk PIAUD, masuk PAUD gitu. Nah, ini pendidikan anak usia dini itu tujuan apa, maksudnya pendidikan anak usia dini itu? Jadi pendidikan anak usia dini atau lebih familiar disebut PAUD ya, ini merupakan pendidikan yang sangat mendasar Bu Ani. Pendidikan yang strategis dalam membangun sumber daya manusia, jadi SDM ya. Kemudian begitu pentingnya pendidikan ini ya. Nah, tidak mengherankan apabila banyak negara yang menaruh perhatian besar untuk
program ini. Ini kita sebetulnya meniru, rada-rada telat sebetulnya kita, tapi kan telat pada kebaikan daripada tidak sama sekali, kan? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ini sehingga pemerintah ini mencanangkan ada layanan pendidikan gratis sampai usia SMP. Sekarang Jawa Barat sampai SMA katanya, tapi kan belum tanya langsung ya Bu Ani. Nah itu. Dan ini adalah harus kita lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Kalau kita kan tidak ngajar di RA ya, tidak ngajar di TK, tapi bagaimana kita memberikan rangsangan ketika mengadakan kegiatan perkuliahan baik di dalam kelas, karena kan masih melalui online ya, masih melalui daring, belum offline, belum boleh Bu Ani. Mudah-mudahan ya si COVID-nya cepat berlalu, cepat hilang ya Bu Ani. Nah ini mudah-mudahan nanti apakah nanti mereka ngajar di formal, non formal atau informal. Yang jelas kita harus membekali mereka supaya mereka bisa ngajar lebih bagus dan profesional gitu ya. Linear betul. Nah, itu ya tentang kepaudan. Sekarang adakah hal yang penting untuk membentuk anak soleh sejak dini? Ya, betul. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, saya kan ngajar tafsir ya, Bu Ani. Jadi Allah itu menyampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayat-ayat itu kan di Mekah dulu ya, ayat-ayat Makkiyah, kemudian ayat-ayat Madaniyah. Ya. Nah, ketika Allah menyampaikan ayat-ayat Makkiyah itu kan cirinya diantaranya pendek, surat-surat pendek, betul, surat-surat pendek. Dan patokannya adalah tentang ketauhidan. Jadi 3 hal penting ya Pak Ud ya dalam membentuk anak soleh, diantaranya 1 pendidikan akidah. Itu harus lebih awal. Islam memposisikan akidah sebagai hal yang paling mendasar Bu Ani. Bahkan rukun iman, rukun Islam sekaligus sebagai kunci membedakan antara dia Islam atau non-Islam. Nah itu patokan dasar. Makanya saya sendiri mengajarkan tafsir pada anak-anak mahasiswi ya, kalau di PIAUD hanya perempuan semua ya. Ayah sudah lulus ya, kemarin sudah wisuda, dan itu kan yang punya yayasan ya. Nah itu ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat tentang turun di Mekah, dan itu adalah kebanyakan tentang tauhid. Yang kedua, pendidikan ibadah. Tadi pendidikan akidah, pendidikan ibadah. Dan pendidikan ibadah ini adalah sebagai ibadah yang harus pada anak-anak itu jadi sebagai pembiasaan, bukan sebagai sebuah keharusan ke anak-anak. Oh jadi ya biasa, ketika sholat itu tidak menjadi bentuk paksaan, tapi mengalir bahwa ini adalah pembiasaan. Dan yang ketiga adalah akhlak. Jadi pendidikan akhlak untuk mencapai kesempurnaan Islam yang sejati itu adalah akhlak. Jadi sebagaimana Rasulullah sampaikan kan, ya, aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlaknya. Itu Bu Ani ya. Itu yang bisa saya sampaikan obrolan kepoan kali ini. Pokoknya jangan lupa kalau ada anak-anaknya, orang tua di rumah punya anak mahasiswa, kuliahnya di mana? Kuliahnya di STIP, di STI Bandung, STI Persis PIAUD. Bu Ani sudah berkampanye, Bapak Ibu kalau punya anak-anak di rumah seusia mahasiswa-mahasiswi, jangan sungkan, jangan ragu. Anak-anak masukkan, segera daftar kuliah di STI Persis Bandung. Ada prodi pendidikan Islam anak usia dini. Ada kita ya, Bu Ani ya. Kita di sana. Insya Allah ya. Alhamdulillah ya, perbincangan kita kali ini tentang urgensi PIAUD di STIP Bandung telah dijawab oleh Bunda Imas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.